Baik, Business Implementation 1.2 ini kita membahas tentang bagaimana caranya mendirikan suatu sistem usaha dari nol sampai besar, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, pada saat Anda akan mendirikan usaha, Anda harus menentukan type of business, ada di halaman 1. Type of business ini tipe usahanya itu seperti apa? Ya. Yang pertama, single proprietorship. Apakah pemiliknya itu tunggal? Ya. Biasanya kalau di Indonesia, single proprietorship ini biasanya perusahaannya berbentuk firma atau CV yang milik pribadi. Di sini ada beberapa keuntungan. Keuntungannya adalah simplicity of organization. Organizationnya simple. Jadi tidak perlu sistem yang rumit. Kemudian, the owner's freedom to make all decisions. Si pemilik bisa memutuskan apa yang dia inginkan, karena kan cuman sendiri. Jadi Anda tidak perlu banyak pertimbangan. Kemudian, minimum legal restrictions is of discontinuous tax advantages. Tentunya juga ada kelebihan dari segi tax, kemudian minimum legal, ya, jadi tidak terlalu rumit berkenaan dengan hukum dan lain sebagainya. Tapi ada di sini disadvantage. Berarti kelemahannya apa? The owner possible lack of ability to manage experience. Ya. Kemudian limited opportunities on the part of the employees. Ya, karena sifatnya terbatas, berarti peluangnya agak terbatas. The owner's possible difficulty in raising capital. Karena perusahaannya hanya milik sendiri, jadi agak kesulitan kalau sekiranya dia akan mengembangkan kapitalnya. Ya, apalagi kalau misalkan ownernya tidak terlalu memiliki banyak uang, sehingga di sini ada disadvantage. Jadi single proprietorship kalau Anda memiliki perusahaan sendiri. Yang kedua, kalau perusahaan Anda sifatnya partnership. Nah, partnership itu is defined as a grouping two or more persons. Ya, kalau misalkan pemiliknya lebih dari satu, ya. Ya, ini pernah kita praktekkan waktu kita membuat perusahaan dulu ya. Nah, ini kalau lebih dari satu. Di sini ada beberapa keuntungan. Advantage-nya ease of organization, lebih mudah karena banyak yang membantu Anda. Kemudian the combined talents, judgment and skill several of all the partners. Ya, karena kan partner itu terdiri dari beberapa macam skill dan kemampuan, sehingga akan lebih memudahkan Anda menjalankan usaha. Kemudian more capital available for the firm. Ya. Artinya mudah dalam mengumpulkan kekayaan. Karena kan Anda bergabung atau konsorsium lebih dari satu orang. Tentunya kalau misalkan ingin meningkatkan kapasitas akan lebih mudah. Di sini ada beberapa disadvantage. Unlimited liability not only of one partner but also those contracted with other partners. Ya. Nah, apalagi perusahaan itu bisa lebih dari 2 atau 3. Ya. Nah, ini kekurangannya itu. Kemudian, nah itu kalau partnership berarti antara 2 atau 3. Dan yang ketiga, corporation. Nah, corporation ini sudah besar. Is an artificial legal person created by an approval of these founders through an article incorporation. Ya. Jadi kalau di Indonesia ini perusahaan kayak terbuka, TBK. Setiap orang bisa memiliki perusahaan, setiap orang bisa menanam saham di situ. Kayak Telkom, pemiliknya itu banyak, ribuan, gitu. Anda bisa, termasuk Anda juga kalau mau beli saham Telkom bisa. Itu sudah bentuk corporation. Ya, makanya ada rapat umum pemegang saham. Itu nanti Anda diundang walaupun saham Anda cuma 10 juta
acara. Tetapi itu yang disebut dengan corporation. Nah, jadi langkah pertama pada saat Anda mendirikan suatu usaha adalah Anda tentukan tipe bisnisnya apa. Apakah dia single proprietorship sendiri, ataukah dia partnership, berarti lebih dari 1-2 orang. Kemudian apakah dia corporation? Ya, corporation di sini mengundang banyak orang untuk dapat memiliki perusahaan tersebut. Ya, ini yang disebut dengan type of business organization.